Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa menjalankan ibadah puasa hari yang ke-8. Semoga ibadah kita semuanya selalu dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian di sana pun selalu dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Sholawat serta salam semoga selalu tersanjungkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan syafaat beliaulah kita besok mendapat keselamatan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk sholat. Jangan sampai pernah meninggalkan sholat wajib. Untuk sholat, setiap orang muslim diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, karena tidak akan sahnya sholat seseorang tanpa diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Di sini kalian tahu semuanya fardu wudu itu ada 6 ya. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib atau urut-urut. Di sini agar kalian semuanya bisa berwudu dengan benar ya, karena tidak akan diterima sholatnya kalau wudunya tidak benar. Nah, mari kita belajar untuk tata cara berwudu dengan benar ya. Ibu awali lagi, sholat tidak sah tanpa berwudu ya. Dan wudu hendaknya menggunakan air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih berada dalam keadaan asli menurut penciptaannya, seperti air laut, air sumur, air dari mata air, atau air sungai. Air yang sedikit apabila terkena najis, maka air tersebut menjadi najis. Adapun air yang banyak, kurang lebih atau kira-kira 210 liter, maka tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah warna, bau, dan rasanya. Wudu juga dinilai atau wajib dimulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu untuk mengawali wudu. Dan sebelum kita melaksanakan wudu, disunatkan membasuh kedua telapak tangan pada setiap kali berwudu ya. Pada setiap kali berwudu diwajibkan membasuh telapak tangan. Apabila kalian baru bangun dari tidur malam, maka harus membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tadi baca bismillah, kemudian membasuh tangan, kemudian berkumur ya. Berkumur disunatkan 3 kali. Berkumur tidak cukup hanya dengan memasukkan air ke dalam mulut,
kemudian mengeluarkannya. Akan tetapi harus menggerakkan air di dalam mulut, ya, menggerakkan air di dalam mulut. Dan akan lebih baiknya jika digosok-gosok, ya, atau bersiwak. Jadi berkumurnya tidak hanya masukkan air ke dalam mulut saja. Kemudian wajib memasukkan air ke dalam hidung atau istisyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung atau istisyak. Ini juga diwajibkan, disunatkan sebanyak 3 kali. Istisyak atau memasukkan air ke dalam hidung tidak cukup hanya dengan memasukkan air ke dalam hidung saja, tetapi harus memasukkan air ke dalam hidung dengan tarikan nafas, dengan tarikan nafas, lalu mengeluarkannya juga dengan nafas pula, dan bukan dengan tangan. Ingat, bukan dengan tangan. Jadi tarik pakai nafas, dikeluarkan juga dengan nafas. Ini juga disunatkan sebanyak 3 kali. Kemudian ini intinya berwudu. Membasuh muka. Membasuh muka ini adalah wajib bersamaan dengan niat di dalam hati. Bersamaan niat di dalam hati. Batasan wajah yaitu dari telinga atau batasan telinga, ya, telinga samping kanan, telinga samping kiri, juga batasan tumbuhnya rambut sampai dagu. Jadi, nah, itu batasan membasuh muka dari tumbuhnya rambut, telinga kanan, telinga kiri sampai ke dagu. Jika punya jenggot, disunatkan atau diwajibkan untuk membasuh jenggot sampai ke kulit. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung tangan sampai sikut, ya, dari ujung tangan sampai sikut. Ini juga disunatkan 3 kali, ya, disunatkan 3 kali. Dari ujung jari ditarik sampai ke sikut, diputar, tuh 3 kali. Disunatkan mendahulukan yang kanan, ya. Disunatkan mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri dengan menggosok-gosok keduanya. Oke, jelas ya. Setelah tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, ya, mengusapkan kepala. Kalian ke depan, boleh di belakang, mengusap sebagian kepala. Kemudian masukkan jari kamu ke dalam telinga dan ibu jarinya ada di luar telinga ini, ya, daun telinga yang telunjuknya di dalam telinga, ibu jarinya ada di luar daun telinga. Itu juga disunatkan 3 kali, atau disunatkan sebanyak 3 kali. Ya, jelas ya. Jangan, misalnya kamu berambut panjang, nggak usah yang di bawah rambutnya nggak usah dibasahi. Kemudian setelah telinga, membasuh kedua kaki, ya, membasuh kedua kaki kamu mulai dari ujung jari sampai ke mata kaki. Disunatkan 3 kali, disunatkan 3 kali, ya, semuanya disunatkan 3 kali. Yang terakhir adalah tertib atau urut-urut, ya, urut-urut. Tidak
boleh setelah muka, kemudian kamu kaki, itu namanya tidak berturut, harus tertib, mendahulukan bagian yang satu sebelum yang lain ya, itu urut-urut sesuai dengan tata tertibnya. Dan di dalam berwudu ya, di dalam berwudu diharuskan muwalat. Muwalat itu berkesinambungan, tidak mengakhirkan membasuh satu anggota sehingga anggota yang lain itu kering. Jadi misalnya kamu di ruangan satu membasuh muka, kemudian pergi kemana kering, kemudian baru tangan, itu tidak diperbolehkan. Pokoknya harus berkesinambungan atau muwalat, tidak boleh sampai kering dulu baru kamu meneruskan. Juga perlu kalian ketahui ya, anggota wudhu itu ada 4. Anggota wudhu itu ada 4. Yang pertama seperti bagian muka itu berkumur, istisyak, serta membasuh wajah. Yang kedua mencuci kedua tangan. Ketiga mengusap kepala dan daun telinga. Keempat mencuci kaki hingga mata kaki. Itu adalah anggota wudhu. Setelah kalian melaksanakan semuanya dari yang awal ya, tadi di awal bismillah ya. Kemudian setelah selesai berwudu berdoa ya. Harus diakhiri dengan atau disunatkan dengan berdoa. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau bisa yang lebih panjang lagi kalau kalian bisa. Ini artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Itu anak-anakku semua, agar kalian di rumah bisa melaksanakan tata cara wudu yang benar. Tata cara wudu yang benar sehingga sholatnya diterima. Mungkin sedikit yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua ya, buat ibu, buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-10 pertama, ke-10 kedua, dan ke-10 ketiga. Nanti kita mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Semoga Allah dengan ridho semoga Allah meridhoi semua kegiatan kita semua, dan semoga kalian selalu sehat bersama keluarga. Allahumma amin. Itu yang ibu bisa sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.